Baik, kembali lagi dengan saya Adi Ariswan. Ini adalah lanjutan dari materi kuliah fisika. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai dinamika partikel. Pernahkah Anda ketika mengendarai mobil atau kendaraan lain ya, ketika masih berjalan kemudian tiba-tiba berhenti, ada sentakan ke depan ya? Atau misalnya mendorong mobil yang mogok, itu kita perlu beri dorongan ke depan sehingga mobilnya yang dari awalnya diam kemudian bergerak. Nah, ini kasus pertama tadi ya, ini disebut sebagai inersia atau kelembaman. Jadi suatu benda akan mempertahankan keadaan asalnya. Kalau asalnya dia diam, ya mempertahankan agar tetap diam. Begitu juga kalau bendanya bergerak, kemudian dipaksa berhenti, dia akan mempertahankan keadaan bergerak seperti semula. Dan ini juga disebabkan oleh gaya ya. Seperti kita mendorong mobil tadi, itu kita berikan gaya pada mobilnya sehingga mobilnya bisa bergerak. Nah, ini lanjutan dari materi kinematika yang lalu. Kalau materi kinematika kita hanya mendiskusikan gerak tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Nah, kalau dinamika kita perhitungkan penyebab dari geraknya tersebut, yaitu gaya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dinamika adalah bagian dari ilmu fisika yang mempelajari gerak benda dengan memperhitungkan penyebab geraknya, yaitu gaya. Gaya atau force ya, kita singkat sebagai F, itu adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu benda. Satuan internasionalnya adalah Newton, di mana Newton itu sama juga dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Dalam perhitungan kita bisa dapatkan gaya itu dari massa dikali percepatan, sehingga dimensinya adalah m l t pangkat minus 2. Salah satu jenis gaya adalah gaya berat ya. Jadi gaya berat itu adalah massa yang dikali percepatan gravitasi atau g. Jadi misalnya massa seseorang itu akan sama dimanapun dia berada. Sementara kalau berat itu tergantung dengan gravitasi. Jadi pengertian massa itu adalah jumlah zat yang terkandung dalam tubuh seseorang atau dalam suatu benda ya. Tapi kalau berat itu tergantung dengan gravitasinya. Makanya seorang astronot misalnya ya, yang masanya 120 kg, ketika sampai di bulan sama masanya, tapi beratnya berkurang jauh karena uh, gaya gravitasi bumi dan bulan sangat berbeda. Sehingga di bulan orang tersebut akan lebih ringan. Seperti itu. Berbicara tentang gaya dan gerak, tentu kita perlu membahas hukum Newton. Ini sudah dirumuskan oleh Isaac Newton. Ada 3 hukumnya. Yang pertama adalah hukum mengenai inersia. Inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Jadi kalau awalnya diam, dia akan bertahan tetap diam. Kalau bergerak akan mempertahankan keadaannya bergerak. Dan ini terjadi jika total semua gayanya adalah sama dengan 0. Dan ini juga berlaku dalam gerak lurus beraturan ya, atau GLB. Karena ketika GLB, total gayanya adalah 0. Dalam perhitungkan dinamika ini ya, kita perhitungkan gerak dengan gaya, kita perlu diagram benda bebas atau free body diagram. Contohnya di sini ada suatu benda, dengan benda ini ada 3 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita perlu gambar semua gayanya. Misal ya, ada suatu balok bermassa 5 kg digantung dengan tali dan diikatkan pada atap misalnya ya. Jika baloknya diam, berapakah tegangan talinya? Ya, lihat ya, ini beratnya tadi massanya 5 kg dan G-nya atau percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi pertama-tama kita eh, tentukan dulu berapa gayanya, gaya beratnya ya. W sama dengan M kali G, yaitu 50 Newton.
Kemudian kita gambar diagram benda bebasnya ya. Diagram benda bebasnya seperti ini ya. Yang ke bawah ada weight, gaya berat 50 Newton, yang ke atas adalah gaya tegangan tali. Karena ini bendanya diam, maka sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian T itu arahnya ke atas, berarti tandanya positif. Kalau W arahnya ke bawah, berarti tandanya negatif. Nah, total keduanya adalah 0. Sehingga kita bisa rumuskan T sama dengan W, atau T-nya 50 Newton. Contoh soal kedua, sebuah benda bermasa 40 kg ditarik dengan katrol. Jika sistem itu diam, berapakah gaya F ya? Perhatikan ini sudutnya 37 derajat terhadap dinding ya. Perhatikan di situ. Yang pertama kita buat dulu diagram benda bebasnya ya, seperti ini. Gaya talinya karena membentuk sudut tadi dengan dinding 37 derajat, berarti dengan sumbu X berarti 53 derajat ya, karena ini kan penyiku. Sehingga gaya T yang ke atas ya kita proyeksikan terhadap sumbu Y adalah T sin 53 derajat dengan dan kemudian TX-nya yang diproyeksikan terhadap sumbu X adalah T cos 53 derajat. Yang ke sebelah kanan ini ada F, yang ke bawah ada weight atau gaya berat. Kita hitung weight-nya 40 dikali 10 yaitu 400 Newton. Sehingga total gaya pada sumbu Y, kita perhatikan ya, pada sumbu Y itu ada T sin 53 dan weight. Totalnya adalah 0. Berarti kita bisa tuliskan T sin 53 kurang W sama dengan 0, atau T sin 53 sama dengan W. Sin 53 itu 0,8, sehingga kita dapatkan 0,8 T sama dengan 400 ya. Atau kita dapatkan gaya tegangan tali T-nya adalah 50 Newton. Kemudian pada sumbu X ini juga 0 ya. Sumbu X ada F dan T cos 53. Kita buat rumusannya. F itu ke kanan berarti positif. T cos 53 ke kiri berarti negatif. Total semuanya F sama dengan T cos 53 ya. T cos 53 T-nya sudah ada 500 dikali cos 53 0,6. Kita dapatkan F-nya 300 Newton. Seperti itu. Selanjutnya hukum ketiga Newton. Ini adalah suatu gaya yang bekerja pada suatu benda, maka percepatannya akan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya. Makin cepat, makin besar gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut, makin cepat pula percepatannya. Dan makin besar massa benda, makin besar pula perlambatannya. Ini adalah konsekuensi dari rumus F sama dengan M dikali A. M ini adalah massanya, dan A adalah percepatan atau perlambatannya, tergantung arah dari geraknya. Contoh soal ya, misal suatu benda yang diam bermassa 5 kg berada di atas suatu bidang datar yang licin, diberi gaya tetap searah dengan gerak benda tersebut sebesar 20 Newton ya. Jadi diberi gaya dorong ya searah dengan geraknya sebesar 20 Newton. Tentukan percepatan benda tersebut. Di sini ada keterangan licin, artinya kita abaikan gaya geseknya. Oke. Pertama kita rumuskan sigma F sama dengan M kali A, di mana kita ubah ya, jadi A sama dengan sigma F dibagi M, atau A-nya adalah 20 Newton dibagi 4 kg tadi di masanya. Berarti kita dapatkan percepatannya adalah sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, ada suatu benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon di atas bidang licin, kemudian diberi gaya tetap searah dengan gerak benda. Ya, berarti awalnya sudah bergerak, kemudian ditambah lagi gerak. Kemudian setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan benda menjadi 7 meter per sekon. Berarti terjadi percepatan ya, setelah 4 meter. Tentukan besar gaya yang diberikan tersebut. Oke. Kita gambar dulu. Bendanya ya. Ini ada 2 kg massanya. Kemudian bergerak sejauh 4 meter. Dan ini diberikan gaya F. Dan ada kecepatan atau V. Diketahui V0-nya mula-mula adalah 5 meter per sekon.
Vt 7 meter per sekon, berarti bertambah ya kecepatannya, masanya 2 kg dan jaraknya adalah 4 meter. Kita gunakan rumus ini, rumus GLBB, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, atau kita dapatkan 2AS sama dengan Vt kuadrat kurang V0 kuadrat. Dan kita rumuskan A-nya, kita dapatkan A-nya sama dengan 49 kurang 25 dibagi 20 atau 2,4 meter per sekon kuadrat. Berarti ini adalah percepatan yang didapatkan. Sehingga menurut hukum kedua Newton, tadi ya sigma F sama dengan M kali A, kita dapatkan F-nya sama dengan 2 kg dikali percepatan 2,4 meter per sekon kuadrat, kita peroleh 4,8 Newton. Sekian materi dinamika partikel yang kali ini. Kita akan lanjutkan materi dinamika partikel pada pertemuan atau video berikutnya. Terima kasih telah menyimak, semoga dapat membantu dalam pembelajaran.